Sejumlah pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, berhasil terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan menggunakan identitas ilegal. Kejadian ini menjadi sorotan serius karena menimbulkan pertanyaan tentang proses registrasi yang kurang transparan dan kelemahan dalam pengecekan identitas. Kejadian ini memunculkan pertanyaan mengenai partisipasi politik mereka dan dampaknya pada dinamika pemilu di wilayah tersebut. Dalam perkembangan yang mengejutkan, sejumlah pengungsi Rohingya dilaporkan telah masuk dalam daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum 2024 di Kabupaten Tulung Agung. Keberadaan mereka dalam DPT menjadi perbincangan hangat di masyarakat, mengundang pertanyaan seputar hak dan tanggung jawab mereka dalam proses demokrasi. Otoritas setempat mengakui adanya masalah ini dan telah membuka penyelidikan menyeluruh terhadap insiden tersebut. Pengungsi Rohingya tersebut diduga menggunakan identitas palsu atau ilegal untuk mendapatkan hak suara mereka dalam pemilu mendatang. Langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi situasi ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa menjadi perhatian utama. Beberapa pihak mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap integritas pemilihan dan menuntut tindakan tegas. Sementara itu, kelompok advokasi dan masyarakat sipil mendesak adanya peningkatan pengawasan terhadap proses registrasi pemilih untuk menghindari terjadinya kejadian serupa di masa mendatang. Kalau terkait dengan status pengungsi yang kemudian bermukim di wilayah NKRI, maka kemudian di dalam konteks regulasi kepemiluan kita kan mengatur bahwa yang menjadi yang memiliki hak untuk memilih, hak pilih itu adalah warga negara Indonesia. Dalam kapasitas ini artinya dia sudah diakui dan sah sebagai bagian daripada warga negara Indonesia yang kemudian dibuktikan dengan kepemilikan bukti administrasi kependudukan. Ya, salah satu yang menjadi dasar di dalam administrasi kependudukan ini kan adalah kartu tanda kependudukan dan kartu keluarga. Nah, sehingga apabila kemudian pengungsi ini sudah beralih menjadi warga negara Indonesia dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan kita, maka yang bersangkutan setelah memiliki kartu tanda penduduk memang memiliki sudah otomatis menjadi bagian daripada warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Tapi sepanjang bahwa yang bersangkutan pengungsi dari luar ini adalah pengungsi yang kemudian bermukim sementara di Indonesia dan tidak memiliki kartu tanda kependudukan, dan artinya bahwa juga belum disahkan oleh negara sebagai warga negara kita, maka bahwa kemudian tercatat di dalam daftar pemilih tetap ini saya kira yang perlu dievaluasi dan perlu dicermati bersama, karena berpotensi sebagai salah satu bentuk pelanggaran di dalam proses penyelenggaraan kepemiluan kita. Ini pelanggaran administrasi kepemiluan ketika orang yang tidak berhak untuk menjadi wajib pilih lalu kemudian namanya ada di dalam DPT. Sekali lagi poin pentingnya di sini adalah apakah yang bersangkutan ini sudah diakui secara sah dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan kita itu sebagai warga negara Indonesia, atau belum sama sekali memiliki pengakuan sebagai WNI. Nah, sepanjang ada pengakuan dan bisa dibuktikan dengan kepemilikan misalnya KTP, KK dan administrasi kependudukan lainnya, maka yang bersangkutan dikategorikan sebagai salah satu wajib pilih.
Tapi kalau kemudian syarat-syarat bahwa sebagai warga negara Indonesianya tidak terpenuhi, ya lalu kemudian nama pemilih ini ada di dalam DPT kita, ini yang harus betul-betul dicermati lagi, karena ada potensi terjadinya dugaan pelanggaran administrasi dan pidana kepemiluan. Keberadaan pengungsi Rohingya dengan identitas ilegal dalam DPT juga membuka pembahasan tentang kerentanan sistem pemilihan lokal. Dalam wawancaranya, beliau juga mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap potensi manipulasi pemilihan dan merayakan pengungsi sebagai pionir dalam melibatkan diri dalam proses demokrasi meskipun dalam keadaan sulit. Pertanyaan tentang bagaimana pengungsi Rohingya dapat menggunakan identitas ilegal untuk memasuki DPT menjadi pusat perhatian, menyoroti kelemahan dalam sistem verifikasi identitas pemilih. Seiring berjalannya waktu, perkembangan investigasi dan tindakan yang diambil oleh otoritas akan menentukan arah dan dampak dari skandal ini terhadap integritas pemilihan umum 2024. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV.